Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Nur Fitredi, NIM 20061612574 dari kelas Agroteknologi B. Nah, pada praktikum pertama pada mata kuliah agroekologi di sini kita akan melakukan penyiapan media tanam. Di sini saya menggunakan polybag sebagai media tanam saya. Selain polybag, di sini saya juga menggunakan tanah, yaitu tanah pada bagian atas atau topsoil. Lalu juga di sini menggunakan pupuk kandang sebagai pupuk dasar. Lalu saya juga menambahkan sekam bakar. Nah, kenapa di sini saya menggunakan polybag? Karena daerah di tempat saya atau di sekitar rumah saya tidak terdapat lahan yang cukup luas untuk memenuhi standar pada praktikum ini. Maka dari situ, saya menggunakan polybag berukuran 10 kilo untuk menggantikan lahan yang saya miliki, sehingga saya tetap dapat melakukan praktikum ini. Nah, pada hal pertama yang saya lakukan pada praktikum kali ini ialah menyiapkan media tanam, yaitu berupa tanah bakar atau tanah bagian topsoil. Nah, tanah yang pada bagian atas ini akan kita tampurkan dengan menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandang yang saya gunakan di sini ialah pupuk kandang sapi. Nah, selain penggunaan pupuk kandang, saya juga menggunakan sekam bakar. Kenapa saya menggunakan di sini pupuk kandang, tidak menggunakan pupuk kimia? Penggunaan pupuk kandang atau pupuk organik secara berkelanjutan dapat meningkatkan hasil dari kualitas tanah kita. Nah, tidak hanya itu, pupuk kandang juga mengandung unsur hara yang mikro maupun makro yang dapat diserap oleh pada tanaman kita, sehingga ini dapat meningkatkan hasil dari pertanian kita. Dan juga penggunaan pupuk organik ini dapat mengatasi atas ketergantungan kita dalam menggunakan pupuk kimia. Selain pupuk kandang, di sini saya juga menggunakan sekam bakar. Nah, kenapa di sini saya menggunakan sekam bakar? Penggunaan sekam bakar di sini saya gunakan agar tanah saya terlihat lebih gembur, sehingga penyerapan air di tanah serta kandungan udara serta oksigennya dalam tanah itu berjalan dengan sangat baik. Nah, tidak hanya itu, penggunaan sekam bakar di sini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan akar pada tanaman kita, sehingga ketika kita nanti melakukan penanaman, akar dapat tumbuh dengan sangat baik, sehingga tanaman kita akan tumbuh dengan sangat baik dan kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Berikut saya tampilkan video saya dalam menyiapkan media tanam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nur Fitredi, NIM 20061612574 dari kelas Agroteknologi B. Nah, pada praktikum mata kuliah agroekologi yang pertama ini, kita akan membuat media tanam. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan pada hari ini ialah, yang pertama, alat yang kita gunakan ialah cangkul. Ini untuk mengaduk dan mencampurkan pupuk dasar serta tanah. Lalu yang kedua ada polybag. Sini kita menggunakan polybag yang ukuran besar ya, yang ukuran 10 kilo itu yang ukuran paling besar. Lalu bahan yang kita gunakan ada tanah bakar atau topsoil, dan di sini juga ada pupuk kandang, yaitu dari kotoran sapi yang sudah difermentasi. Nah, perbandingan pupuk dan tanah yang saya gunakan ialah 2:1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Nur Fitriadi, NIM 20061612574 dari kelas Agroteknologi B. Nah, pada praktikum kedua dari praktikum mata kuliah agroekologi kali ini, kita akan melakukan penanaman. Nah, langkah pertama ketika kita melakukan penanaman, tentu saja kita harus menyiapkan suatu bibit. Nah, pada minggu lalu kita sudah menyiapkan media tanam. Nah, media tanam itu meliputi dengan kita melakukan pupuk dasar, yaitu menggunakan pupuk kandang sapi, dan juga kita memberikan sekam bakar. Nah, sekarang sudah seminggu dari perlakuan praktikum pertama. Kita harapkan pupuk kandang yang sudah kita berikan terhadap tanah dapat diserap oleh tanah, sehingga unsur hara yang terdapat dalam tanah dapat diserap oleh tanaman kita. Nah, pada praktikum kali ini kita akan melakukan penanaman. Nah, jenis bibit yang saya gunakan yaitu produk dari Bintang Asia yang bermerek Jagung Manise. Nah, Jagung Manise ini merupakan salah satu produk bibit unggul yang terdapat di Indonesia dengan tingkat kehidupan sekitar 87% dan tingkat kemurnian sekitar 99%. Umumnya, produk ini dipanen pada umur 60 setelah hari pemanenan. Nah, di sini kenapa kita menggunakan bibit unggul? Penggunaan bibit unggul ini kita gunakan agar nantinya kita dapat mendapatkan hasil panen yang memuaskan, sehingga ketika kita melakukan penanaman serta perawatan tidak terdapat kecacatan atau kita khawatir akan tanaman kita yang gagal. Maka dari itu di sini saya menggunakan salah satu produk dari bibit unggul yang merupakan salah satu produk dari produk Bintang Asia. Nah, setelah kita menyiapkan bibit untuk kita tanam, langkah berikutnya kita akan melakukan proses penanaman. Nah, bagaimana cara melakukan proses penanaman? Cara penanamannya itu kita membolongin pada tengah tanah polybag kita dengan ujung telunjuk kita, atau kita di sini juga bisa menggunakan ranting kayu atau benda-benda lainnya yang bisa membantu kita untuk melubangi tanah. Nah, kelubangan itu kita tidak perlu melubanginya terlalu dalam, karena jika kita melubanginya terlalu dalam, akar akan sulit untuk tumbuh ke atas, sehingga nanti bisa kemungkinan terjadi pembusukan pada biji kita. Jadi, kita cukup melubangin tanah kita sedalam 2-5 cm saja. Nah, itu sama halnya dengan sekitar 1 atau setengah dari jari telunjuk kita. Nah, itu sudah cukup untuk melakukan pelubangan. Nah, setelah kita melakukan lubang, kita akan memasuki 2 atau 3 butir biji pada setiap lubang yang telah kita buat. Nah, di sini saya menggunakan 16 polybag sebagai tuntutan praktikum, dan juga saya menggunakan 4 polybag lainnya sebagai nanti cadangan. Karena ketika kita tidak melakukan cadangan ini, nanti takutnya ketika kita melakukan penanaman terjadi gagal tanam atau juga biji kita tidak tumbuh. Nah, jadi dari awal-awal kita sudah melakukan antisipasi dengan menyiapkan 4 polybag lainnya. Sehingga pada penanaman kali ini kita menggunakan 20 polybag. Nah, setelah kita memasukkan biji kita pada lubang yang sudah kita siapkan, kita menutupnya dengan tanah yang halus atau tanah yang gembur. Selain itu, kita juga bisa menutupinya dengan pupuk kandang kompos atau pupuk kandang lainnya. Nah, setelah itu, langkah terakhir yang kita lakukan ialah menyiram media tanam sehingga jenuh. Nah, setelah itu kita akan menunggu biji tadi akan berkecambah lalu timbul ke permukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nur Fitriadi, NIM 20061612574 dari kelas Agroteknologi B. Nah, pada praktikum kedua pada mata kuliah agroekologi kali ini, kita akan melakukan penanaman. Nah, penanaman ini saya menggunakan bibit jagung ini ke dalam polybag berukuran 10 kg. Nah, cara penanamannya itu kita akan sedikit membolongkan sekitar 1 ruas jari, lalu kita masukkan bibitnya. Gampang ya? Oke, yuk.
Nah, yang kedua kita akan menyiramnya dengan menggunakan kotoran. Baiklah teman-teman semua, kita sudah menyelesaikan proses praktikum kita yang kedua. Lalu kita akan melanjutkannya pada praktikum yang ketiga pada minggu depan. Pada hari pertama setelah kita melakukan penanaman, di sini akan kita lanjutkan pada proses berikutnya, yaitu pemberian naungan. Nah, pada praktikum kali ini, saya membagi sampel saya menjadi dua bagian, yaitu 10 polybag saya letakkan pada bagian yang terkena cahaya matahari langsung, sedangkan 10 bagian polybag lainnya saya berikan naungan. Nah, naungan yang saya gunakan di sini yaitu berupa paranet. Nah, hasilnya pada hari ketiga, tunas mulai tumbuh nampak ke permukaan. Pada hari kelima, tunas tersebut mulai semakin tinggi dan tampak akan mengeluarkan daun. Nah, di sini kita akan mulai melakukan perlakuan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandan Nur Fitriadi, NIM 20006112574 dari kelas Agroteknologi B. Nah, pada praktikum kali ini kita akan melakukan pemupukan. Nah, pada kali ini pupuk yang kita gunakan yaitu pupuk mengandung 3 unsur. Yang pertama, pupuk yang mengandung unsur N atau nitrogen. Yang kedua, pupuk yang mengandung unsur P atau fosfor. Yang ketiga, pupuk yang mengandung unsur K atau kalium. Nah, untuk jenis pupuknya sendiri, pada pupuk N di sini saya menggunakan pupuk urea. Nah, pada pupuk P di sini saya menggunakan pupuk SP36 atau TSP. Nah, untuk pupuk K sendiri di sini saya menggunakan pupuk KCl. Nah, lalu bagaimana dengan dosisnya? Di sini saya menggunakan 16 polybag dengan yang berukuran sekitar 10 kg. Nah, untuk dosis pupuknya sendiri, pupuk N, pupuk P, dan pupuk P atau pupuk K menggunakan 7,5 gram setiap pupuk untuk pada setiap polybagnya. Jadi setiap satu polybag menggunakan 7,5 gram jenis pupuk masing-masing. Nah, untuk cara penggunaannya di sini dalam menggunakan pupuk urea atau pupuk N, saya menggunakannya secara 2 tahap. Pada tahap pertama saya menggunakan 3,5 gram saja, dan pada tahap yang kedua saya menggunakan 4 gram. Nah, untuk pupuk P dan K nya sendiri saya menggunakan sekali satu tahap saja, yaitu pada pemberian pupuk pertama, yaitu sebanyak 7,5 gram. Nah, untuk caranya sendiri, di sini saya membolongi bagian pinggir tanah pada polybag saya. Lalu di situ akan saya masukkan pupuknya. Nah, setelah pupuknya dimasukkan pada bolongan atau lubang yang kita buat tadi, lalu kita tutup kembali dengan tanah. Nah, kenapa hal itu kita lakukan? Hal itu kita lakukan agar pupuk yang kita berikan itu tidak hanyut oleh air. Nah, makanya dari itu kita menanam pupuknya langsung ke dalam tanah, sehingga tanah lebih mudah menyerap unsur hara makro dan mikro yang terdapat pada pupuk, dan proses penyerapan unsur hara pada tanaman jadi lebih cepat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandan Nur Fitriyadi, NIM 20061612574 dari kelas Agroteknologi B. Nah, pada praktikumnya kali ini, pada mata kuliah agroekologi, kita akan melakukan pengamatan akhir. Nah, data dari sampel yang saya dapatkan selama pengamatan ialah akan saya cantumkan sebagai berikut. Baiklah teman-teman semua, dari tabel yang kita lihat tadi terdapat perbedaan antara tanaman jagung yang kita beri naungan dengan tanaman jagung yang berada di bawah sinar matahari langsung. Nah, kita lihat pada masa perkecambahan. Masa perkecambahan jagung memiliki tipe perkecambahan hipogeal. Hal itu ditandai dengan kotiledonnya yang terletak pada bawah permukaan tanah. Nah, pada masa perkecambahan ini, tanaman yang diberi naungan atau biji yang berada di bawah naungan itu lebih cepat berkecambah dibanding biji yang terkena sinar matahari langsung. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ini menandakan bahwa sinar matahari itu berpengaruh pada pertumbuhan dan perkecambahan pada tanaman jagung. Nah, ini juga berhubungan dengan cara kerja hormon auksin. Hormon auksin itu berfungsi sebagai pertumbuhan pada tanaman. Dan ketika dia terkena cahaya matahari langsung, hormon auksin tersebut bisa berubah menjadi faktor penghambat dalam pertumbuhan pada tanaman jagung. Maka dari itu, tanaman yang sedikit terkena cahaya matahari, maka dia akan membuat hormon auksin yang lebih banyak, sehingga pertumbuhan pada tanaman jagung yang berada di bawah naungan terlihat akan lebih cepat dibandingkan dengan tanaman jagung yang di bawah sinar matahari langsung. Nah, setelah kita biarkan selama 5-6 minggu, di sini dapat kita amati bahwa pertumbuhannya itu menjadi kebalik. Tanaman yang kita letak di bawah naungan terlihat lebih kurus dan lebih pucat dibandingkan tanaman yang berada di bawah sinar matahari langsung. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena sinar matahari itu berpengaruh pada pembentukan klorofil pada tanaman. Nah, klorofil itu berfungsi sebagai pengantar fotosintesis pada tanaman. Fotosintesis merupakan cara tanaman untuk menghasilkan makanan bagi tubuhnya, karena tanaman atau tumbuhan jagung itu merupakan salah satu contoh tanaman yang autotrof atau dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, ketika tanaman itu jauh dari cahaya matahari atau tidak terkena cahaya matahari sama sekali, maka itu dapat menghambat pertumbuhan atau perkembangan klorofilnya. Nah, lama-kelamaan hal itu dapat menyebabkan tanaman itu kekurangan makanan, sehingga tanaman akan terlihat layu, hingga akhirnya ketika kita biarkan, lama-kelamaan akan menjadi mati. Tanaman yang kita beri naungan pada awalnya terlihat tumbuh lebih cepat dibandingkan tanaman yang berada di bawah sinar matahari langsung. Nah, hal itu berhubungan dengan sistem kerja hormon auksin. Nah, setelah kita biarkan lama-kelamaan, hal itu menjadi terbalik, di mana tanaman yang berada di bawah sinar matahari tumbuh dengan sangat baik dan terlihat sangat segar dibandingkan tanaman yang berada di bawah naungan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu terjadi karena cara kerja sistem klorofil pada tanaman. Baiklah semuanya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.